Action. Halo warga-wargi, selamat wayah gini. Bertemu kembali dengan saya Akuy. Akuy akan menemani warga-wargi untuk beberapa menit ke depan di Markibol. Mari kita ngobrol. Seperti biasa, Markibol akan menyuguhkan sebuah obrolan yang santai tapi menarik, dan pastinya Markibol akan memberikan informasi baru untuk para warga-wargi agar warga-wargi lebih bergairah dan bersemangat untuk menjalani hidup ini. Yeah. Warga-wargi, kali ini Markibol kedatangan tamu. Teman saya nih warga-wargi, kalau orang menyebutkan namanya, yang terngiang-ngiang di saya itu, dia adalah apanya disebut nate metalhead sejati. Jadi kalau ada warga, khususnya warga Tanjung Sari nih, penyuka musik metal, pelanggaran pisan, lamun teu beliau teh gitu dah. Ya, kita sambut Freddy. Aduh. Terima kasih. Apa kabar, Fred? Sehat? Sehatnya? Waduh, syukur. Urang geus lilanya, Fred, lumayan teu panggihnya. Ya. Terakhir teh seberapa bulan katukangnya, Fred? Sekitar 2 bulan lah ya. 2 bulan ayahnya. Dan dipertemukan kembali di Markibol. Oke, warga-wargi, selain yang tadi saya ceritakan, Freddy itu seorang metalhead, waduh, pemain band juga, band metal juga. Terus beliau sekarang menekuni sebuah bisnis fashion, waduh, bisnis fashion, dan bisnis dropshipping. Iya, dropshipper. Dropshipper bisnisnya, dropshipping gitu kan ya? Yap, betul. Dropshipping baju. Dropshipping baju. Fred, Yap. sebelum lanjut ya, mungkin warga-wargi ya ada yang belum tahunya bisnis dropship itu naon gitu tah. Urang oge lebih detail nama tuh apa sih, Fred? Ngedenger mas sering gitu. Ya mungkin Freddy sebagai dropshipper pasti tahu lah. Kumaha, Fred? Dropship itu kumaha tah? Jadi gini warga-wargi, kalau dropship itu sistemnya kayak kita ngejual barang dari label teman-teman. Misalkan nih, Akuy punya label A. Nah, terus teman Akuy punya label B. Nah, saya bantu jualin produk Akuy sama produk teman Akuy. Nah, nanti saya dapat komisi, misalkan ada yang 25%, ada yang 10%, tergantung kebijakan dari label tersebut. Cuman bantu jual aja. Jadi ngoles sebenarnya lah, dropship kasar teh. nama. Oke. Menarik ya. Dan tanpa modal. Tanpa modal. Oke. Nah, oke-nya itu dropship-nya. Warga-wargi juga kayaknya, Fred, ada yang berbisnis seperti itu, dan ada juga yang belum tahu tadi kan ya. Tadi juga Freddy punya brand sendiri, Fred. Ya, punya. Fashion gitu. Fashion, ya. Nama brandnya? Nama brand fashion saya Ictus Merchandise. Dan yang brand yang kedua Ancai Store Incorporated sebagai co-owner. Wah, Kebenaran ownernya ya adik saya sendiri. wah, cir. Ridwan. Bisnis keluarganya. Bisnis keluarga lah bisa disebut. Mantap. Oh, Fred, eta teh fashion, kalau baju jenis baju non, Fred? Baju yang dijual. Yang dijual si brand sendiri tadi. Kalau yang dijual baju yang dijual oleh Ictus Merchandise biasanya baju-baju band. Baju-baju band. Ada dari band metal Indonesia lokal, ada juga band metal luar. Metal luar. Oh, lebih khususnya Baju band metal. band metalnya. Waduh, menarik, Nah, katanya nih ya, Fred, Ya. si brand Freddy ini terus bisnis dropshipping ini, Freddy
aksesnya ke luar negeri, nyampe ke luar negeri. Bener, Pred? Ya, betul sekali. Anjir. Mantap, Sampai ke luar negeri gitu para wargi. Ku masih Pred eta mimiti Mimiti ke luar negeri, mulaina gitunya. Mimiti mulai. Mulai ke luar negerinya apa di lokal? Freddy ngebangun si bisnis jadi dropshipper eta teh. Oh, sebenarnya si Ictus Merchandise itu berdiri tahun 2012. 2012. Dulu awalnya bukan dropshipper, tapi ngerilis band-band lokal, ngerilis Band-band sendiri. lokal, Nah, setelah itu mungkin market 3 tahun ke belakang lesu. Nah, saya coba jual produk teman-teman, label-label teman-teman yang di Indonesia Di khususnya. Indonesia. Ternyata pas saya coba dropshipper dari produk teman-teman, ya alhamdulillah lancar. Lancar. Oh, yang di lokal? Yang di lokal juga lancar, cuman Lancar. nggak serame tahun 2019 ke bawah. Pokoknya market di lokal Indonesia itu 2 tahun terakhir sepi. Sepi. Makanya kemarin sempat sharing nih sama Ivan. Nah, buat ngejual ke luar negeri nih. Nah, sebenarnya udah lama sih ngejual ke luar negeri, cuman akses si customer dari bulenya itu susah gitu komunikasinya. Kalau customer dari luar negeri itu biasanya langsung via website. Nah, setelah itu saya coba nih bikin website. Nah, alhamdulillah banyak order dari luar negeri, terutama di US. Di US. Oke. Produknya produk lokal tetap. Produk lokal. Kayak Indonesia. Si produk teman-teman tadi teh nya. Produk teman-teman. Jadi kita ngejual produk lokal, diekspor ke luar negeri. Ke luar negeri. Bisa gitunya. Oke. Tapi orang penasaran teh yang membuat tertarik gitunya si orang luar negeri eta beli produk lokal tadi, lokal Indonesia. Menurut Freddy naon sah? Dia emang tahu bena atau si bule ada itu yang lain, customernya? Kalau menurut sepengalaman saya, biasanya si bulenya itu tahu bandnya, terus suka sama bandnya. suka sama bandnya. Jadi dia nggak masalah misalnya harganya mau $30, $50, dia beli. Wah. Rupanya warga-wargi band Indonesia banyak yang suka gitu di luar negeri sehingga namanya berani membeli berapapun harganya gitu nya Fred. Betul. Oke. Menarik nya Fred. Terus Fred kenapa nih Freddy tertarik dengan dropship ini Fred? Jadi dropshipper gitu Fred. Kenapa tertarik? Karena satu tanpa modal ya pastinya. Tanpa modal. Karena kita udah ada kontrak misalnya sama label-label teman-teman. Jadi kontrak dari awal saya cuma ngejual produknya, dikirim kayak gambarnya dulu, detail size-nya, detail harganya. Terus saya import ke web sama ke Shopee, boleh disebutkan? Boleh. Diimport ke Shopee. Nah, terus misalnya kalau ada yang order, ya saya order langsung ke label tersebut. Jadi nggak nitip di tempat saya gitu. Jadi penyambung gitu. Jadi penyambung lah kasar mah. Tapi nggak modal, punya kuota aja. Listrik, kuota, waktu. Lumayan capek. Oke. Eta yang membuat tertarik Freddy teh nggak mini modalnya. Ya minim modal. Kita asal detail meledaek merenya leukeun gitu loh, mencoba sesuatu leukeun Fred. Rajin gitunya. Oke, ngecek barang di teman Freddy, terus coba posting. Nah, itu benar. Sering posting di sosmed, Instagram dan Facebook. Oh, platform yang dipakai Instagram, Facebook. Udah 2 sekarang. TikTok mah kan udah off. Oh, udah off. Tapi pernah TikTok, Fred? Pernah nyoba TikTok sok. Tapi tetep ayo Asli. Payu kena di Shopee jeung web. TikTok, Instagram, Facebook, web nambah tadi kan. Web sama Shopee. Tokped nggak pakai. Oh, Tokped nggak pakai. Karena kenapa saya nyoba di Shopee? Di Shopee itu kan kita bisa ngirim juga ke Asia Tenggara. Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura,
Jadi 5 negara. Kebetulan di Shopee juga customer saya banyak dari Thailand daripada Indonesia. Jujur saja. Thailand. Untuk saat ini kebanyakan customer dari Thailand sama Malaysia. Malaysia. Customer dari Shopee. Oke. Tadi yang dari Thailand ya orang Ya, penasaran. siap. Yang dari Thailand teh beli brand si Ictus. band lokal. Oh iya, band lokal Indonesia. Band lokal Indonesia. Yes, ya. Berarti dia tahu bandnya. Tahu. Siap. Makanya Keren. buat teman-teman di Indonesia nih yang punya band metal jangan berkecil hati. Karena karya kita tuh di luar dihormati, disegani. Dihormati. Oke. Itu aya andil pastinya si band ge promosi Iya. ya nepi ka bisa didangukeun di Thailand oge meureun nya Frednya. Iya, pasti benar. Itu oke. Menarik kalau omset nih Fred. Waduh, rada berat ya, rada deep pertanyaannya. Aduh. Omset kira-kira nanya kumaha per bulan per tahun? Per bulan bisa. Per hari. Per hari. Kadang ada, kadang enggak kalau per hari. Oh per hari. Atau per bulan aja, terserah. Per bulan kumaha? Baik teh angkana. Aduh, kalau Fred boleh Fred. boleh lah, tapi nggak boleh sebut nominal lah ya. Yang pasti bisa double digit lah. Double digit. Omset per bulan. Kalau dihitung sama web bisa lah. Iya, sama penjualan buah. Kan web masuknya dolar. Bisa lah. Oke. Segitunya Frednya. Yep. Jadi itu tadi dari Freddy sebagai dropshipper unggul. Dropshipper, dan kebetulan kan saya juga merilis band juga. Baju band juga. Cuman ya lebih dominan dropshipper untuk Lebih saya. dominan dropshipper Fred. Karena dia unggul. ya capek unggul Capek unggul, ya. Diharap nih kieu udah diharapkan visi Baju metal. baju metal. Ya, maksudnya Fred Gimana? ya orang ge awal kita ngobrol pernah nya dulunya. Dulu ya. Pernah dulu teu nyangka oge sih di skena metal gitunya. Bisa menghasilkan terutama buat Freddy-nya sebagai pelaku yang menjanjikan gitu tah. Yes. Sampai luar negeri oge gitu. Eta nu saya apa ya? Kagum pastinya karena menurut saya unik gitu warga-wargi. Jadi dropshipper-nya Jadi dropshipper. lebih spesifik. Benar, jadi marketnya. metal. Jadi kita kenapa ngejual baju metal? Karena marketnya itu jelas gitu. Kalau apa ya? Yang suka musik metal biasanya orang-orangnya itu antusias. Misalnya suka band A, pasti dia beli merchandise-nya, CD-nya, merchandise-nya, entah itu tasnya atau kargo misalnya. Kalau Ya, jadi royal lah gitu. Sama seperti orang US juga. Kalau mereka udah suka, ya biasanya mereka total gitu supportnya. Beli CD, beli merchandise-nya semua dibeli, walaupun harganya mahal. Iya. Beda sama pasar kayak kayak brand-brand baju nih. Ya brand saya juga nih. Ya. Ya Itu enggak spesifik nggak ke spesifik. metalnya. Terus marketnya bukannya nggak menjanjikan, cuman kurang gitu. Berarti ima pendapat orang ya Fred setelah mendengar tadi paparan Freddy. Menjanjikan itu karena satu marketnya jelas. Ya. Terus karena loyal teh ya. Ya. Ya baju harga misalkan mahal oke pasti dibeli. Pasti beli kayak. Karena aku resep ya. Resep teh. Iya. Oke. Wah, Freddy Ngobrol aku ya. Ngobrol lah. Orang pernah gitu ngobrol jeung Freddy. Ya. Nah, sekarang lebih detail lagi orang nanya. Ternyata ya kita nyusari warga-wargi ada seorang dropshipper ya. Di khusus baju metal yang tadi kita dengarkannya menjanjikan gitu. Menjanjikan.
Fred, Ya. jadi dropshipper selain nya pastina uangnya nu Fred didapatkan benefit naon dia nu bisa Bisa didapat. didapat gitu. Benefitnya yang jelas kita makin banyak teman ya sama label baru, kita menjalin silaturahmi. Terus kita sering sharing-sharing nih, misalnya sekarang nih marketnya band apa nih yang lagi rame. Nah, jadi kita tahu pasar gitu. Tapi yang lebih spesifik sih kita menjadi banyak teman lah. Mempererat silaturahmi. Loba dulu loba rezeki. Apa rezeki. Konsep silaturahminya Fred. Nah, itu era lah gitu. Mulai satu perbincangan, walaupun misalnya baru kenal ya ngalir aja gitu. Nah, itunya. Oke. Fred, Freddy juga kan punya band ya. Iya. Sama band metal juga gitu. Iya. Nah, Freddy menggeluti bisnis di baju metal, aksesnya ke luar negeri. Ada iya tuh aya naon teh? Aturan nyebutna naon nya? Aya efek gitunya ke brand Freddy tah. Wah, ada Ada. sangat berefek. Karena jadi itu membuat suatu trust buat customer. Misalnya aku ya band saya sendiri kan, band saya Goreng Famous kan. Misalnya saya jualan nih baju Goreng Famous. Misalnya saya nipu nih customer, yang malu kan bukan saya aja, band kena dampaknya. Jadi itu salah satu membuat mungkin orang bule juga customer luar negeri juga mungkin trust karena ya saya mungkin personil dari band Goreng Famous itu. Jadi mereka mahnya nggak bohong, band geus gede kieu mahnya nipu. Nah, gitu. Gitunya. Oke, nah kalau iya Fred, misalkan tadi ada obrolan sama antar label gitunya. Nah, dari jejaring Freddy tadi, pernah tuh Freddy misalkan, jual-jual main misalkan di luar gitu, main band ya tampil gitu, Perform. perform. Pernah tuh Fred? Pernah sih, tapi mun ka luar negeri mah biasanya jadi tour band luar. Misalnya ada nih band kemarin, salah satunya band Cryptopsy, pas tour di Thailand, ya kita diundang untuk perform buat tour mereka di sana. Kalau dari label paling di lokal, Di lokal. misalnya punya teman label A, orang Wonosobo nih. Kebetulan aku punya band juga. Nah, ya nego-nego gimana nih kalau bandnya main di sini. Nah, gitu. Ada juga sih. Dari label bisa manggung ke luar kota. Karena ke luar negeri mah belum. Berarti misalkan tadi kan aksesnya si link dropshipper tadi kan khusus di baju metal misalkan aya meureun jika masuk IO gitu, IO masukin acara metal di luar negeri. Kan kamu juga misalkan punya band gitu. Pernah tuh gitu? Pernah sih. Salah satunya brand Jakarta Brutal Mind. Yang support kita untuk main di Japan Tour 2018. 2018. Oke. Enak oke. Gitu lah. Jadi bisnis di hal anu tadi disukai gitu, terus bisa nge-support band kan? Nge-support band. Bisa manggung juga. Bisa manggung. Yang penting tadi trust-nya, friend-nya. Trust, itu nomor satu. Oke. Ngopi lah, friend. Capek lumayan. Iya, friend. Cara nyari tadinya mitra Freddy pemasok bajuna eta kumaha Fred? Pertama-tamanya atau Ya bisa diceritakan awalnya waktu kumaha nyari misalkan tadi bisa kenal sama siapa supaya berkaya Brutal Mind atau apalagi gitu. Jadi pertamanya ya kita sering trade nih dulu. Trade kaos misalnya aku Siktus ngerilis baju A nih. Si Brutal Mind ngerilis baju B. Boleh nggak trade? Gitu. Buat dijual lagi. Lalu itu ya boleh. Dari sana dipikir-pikir mau ngejual baju band di label lain lebih menguntungkan juga kan, jadi banyak pilihan. Kalau yang kita jual rilisan kita kan
stoknya sedikit, Hmm. jadi si customer kurang tertarik. Pertamanya dari trade, terus yang kedua saya suka order juga dulu, Oh. tapi beli putus sistemnya. Beli putus. Ya, karena dulu market lokal masih mantap lah, masih loyal gitu. Nah untuk 3 tahun ke belakang karena market lesu ya saya mikir strategi gitu, gimana kalau jadi dropshipper nih. Awalnya bisa dikatakan karena ya tadi ready beli bajunya. Baju Kasih brand eta teh. militernya mulai heula tuh, mulai ngobrol-ngobrol orangnya enakeun. Kebetulan yang label yang saya dropship itu teman-temannya baik-baik lah, beneran ngarenahan lah. Ya, enaknya sampai dikasih pengetahuan oke menurutnya. Iya bajuna ieu sakieu dikirim bisa via email, via Excel datana, ya hargana sakieu, size-na sakieu kan detail. Karena kan maksudna teh ngejual oge jadi enak gitu, teu was-was. Barangna aya bener real gitu. Untuk ujug-ujug ngejual pas saya mau order kosong kan, customer kecewa. Iya. Oke, tadi kan akses ke luar negeri ya, Freddy pasti jago nih bahasa Inggris aja. Waduh, ngaco full kan ya kan? Diajarkan ya. Kita Fred emang dulu suka gitu mempelajari bahasa Inggris atau pas jadi dropshipper ya Fred? Dari dagang kuy, dari dagang. Oh, pas dari dagang. 2012 tuh dipaksa oleh keadaan, terus sering-sering nonton film luar kuy. Itu nggak subtitle ya. Jadi orang ngerti oke ngomong bahasa Inggris, nggak subtitle jadi setting ngerti. Jangan nggak chatting sih, yang customer US. Sebelum ada web, ordernya kan biasanya via email, inbox, DM, Instagram. Tanya-tanya. Dari si Instagram, Facebook, anu lebih sering si customer tadi di luar ke Facebook atau ke IG? Facebook. Sebenarnya aneh oke sih. Jarang IG-an meureun di ditu mah. Facebook ya makanya ya. Lebih formal ke email sih. Oh, lebih formal ke emailnya. Oke. Dan sekarang nambah si website. Website jadi lebih mempermudah sebenarnya. Semenjak aya si website eta kan ngadongkrak tuh acir. Wah, ngadongkrak pisan, katalungan pisan. Oke. Karena kita menjual harga lokal kan misalnya nih BNA harganya kan 200.000. Nah, saya jual ke luar itu $25. Kan jadi 2 kali lipat. 2 kali gitu. Gitu ya. Ya dongkrak buat pemasukan juga lah, lumayan cuan. Macam apa baik tuh. Dan dia bisnis internasionalnya bisa disebut ya. Iya. Ya itu mau memperkenalkan diri lah. Oh, acan. Gasoy. Kan tadi kurang di pertama geus diperkenalkan. Jadi ya pelanggaran teh warga-warga yang di Tanjung Sari penyuka musik metal ada apa Freddy? Oke Fred, eta proses kerjasamana sama si tadinya penyuplai bajuna kumaha Fred? Kerja sama nama simple sih. Simpel. Tapi ya no ketat oke misalnya si label A nih, nggak usah disebut lah label. Label A misalnya dalam 1 bulan nih harus order sekian juta nih. Jadi bisa ngedropshipper terus. Kalau di bawah 1 juta selama 3 bulan berturut-turut di-kick gitu, nggak bisa. Waduh. Emang itu sih udah terpercaya pisan gitu label. Label mas internasional oke, Internasional oke. lebih ada lah pokoknya. Iya. Label itu. Tapi si customer banyak Fred yang nanyain misalkan, orang mau yang order di si label iya gitu. Banyak Atau juga. banyak juga. Cuman untuk saat ini mah biasanya jarang sih, soalnya kan saya Shopee, jadi tara nanya-nanya langsung gas order Shopee. Mana nu lebih murah nyata. Iya. Kebetulan saya ngejualnya lebih murah dari label dropshipper saya. Harganya lebih murah sedikit. Ya itu biar para customer biar order di toko saya gitu. Tapi buat label teman saya nggak apa-apa sih. Soalnya dia juga marketnya ngincarnya luar negeri. US sama Europe. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Adanya Freddy, wah kita juga kan bisa jual gitu ke luar negeri. Barang beak ya. Barang beak. Oke. Jadi si yang
Freddy sebutkan tadi si supplier teman-teman Freddy mah nggak ada minimum gitunya, minimum order gitunya. Lebih loba lebih halus. Lebih loba lebih halus. Oke. Fred, mari oke. Tantangannya Fred gue masih di punya bisnis Freddy ya gitu. Si dropshipper ya. Wah loba pisan kayaknya. Wajib. Oke. Nah, Fred. Tantangan yang paling sering terjadi misalnya nih di Shopee ya khususnya. Ada ya nih yang beli nih customer 3 item baju. Nah kebetulan 3 item itu dari 3 label. Nah kan saya harus order dulu nih dari 3 label itu ke rumah saya, ke warehouse. Nah kadang ada supplier yang telat ngirim. Kalau nggak telat ngirim, kendala di ekspedisi. Nah kebanyakan jadi cancel otomatis di Shopee-nya, kan ada batas waktu. Misalnya di yang 2 item udah nyampe di rumah, sedangkan yang 1 item masih di jalan. Nah jadi item yang 3 tersebut di cancel otomatis, jadi dead stock buat saya. Kerugiannya itu sih. Kenapa orang bicara nanti isinya si customer. Aku ini misalnya order ke Freddy. 3 kaos. 3 kaos. Nah, orang kan bayar ke Freddy. Ke Shopee bayar. Nah, Freddy order ke supplier. Ke supplier ya. Kebanyakan yang supplier di luar Jawa Barat itu telat. Nah, kan orang nungguan baju daratan KB baru dikirim. Mau datang misalnya karek 2 nih dari Jawa Barat, dari Jakarta. Sedangkan untuk Jawa can datang. Ya cancel otomatis. Tapi barangnya nepi atau kalau orang? Nepi 2 lah. Nah, pas nepi 2 ya di cancel otomatis, nanti Jawa harus nepi jadi dead stock. Kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu. Oke. Terus solusinya aku Fred? Solusinya, nah lagi mikir sih, cuman sampai saat ini belum ada solusi kalau sistem dropship mah. Pasti ruginya seperti kendala di waktu, terus ya oper-oper orderan. Yang ketiga mah ada solusinya juga sih buat bayar lokal. Kalau bayar lokal misalnya, aku tinggal di Indonesia nih ya, order 3 item itu, yang baru nyampe ke warehouse saya 2 item. Yang 2 item itu saya kirim via Shopee, yang 1 itemnya nyusul, kirim manual. Tapi saya rugi ongkir, bayar ongkir sendiri. Nah, gitu. Kalau buat customer di Asia Tenggara, ya jadi dead stock lah, cancel order semua. Waduh. Iya rugi. Tapi kan misalkan kan tadi ada yang order ya ke Freddy, terus Freddy order lah ke si supplier. Nggak bisa dari supplier langsung ke si customer? Bisa, kalau ordernya 1 item. 1 item atau misalnya 3 item nih, kebenaran si 3 itemnya itu rilisan label si Eta. Si label Brutal Mind ya, nyanggus dikirim langsung tuh Brutal Mind. Nah masalah nama ya lobana beda label nomornya teh. Kayak dari label A, dari label B, dari label C. Acak gitu belinya. Acak. Oh, jadi karena acak itu drop heula di warehouse Freddy. Ka rumah heula. Itu biasanya masalah terbesar itu sih di waktu. Di waktunya. Berarti hari-hari Freddy teh disibukkan dengan barang yang datang. Freddy nge-pack kiriman, terus ya deg-degan oke. Namun misal teh hiji item lain can datang. Oke. Itu sih. Ya, Freddy sebagai dropshipper sendiri, Fred? Kebetulan untuk saat ini sendiri sih, semua dikerjain sendiri. Tapi untuk bagian desain, misalnya mock-up dibantu sama adik. Sama Ridwan. Ridwannya, oke. Untuk yang brand Freddy sendirinya? Oke. Iya. Nah, terus Freddy kan punya brandnya sendiri. Nah, dropshipper lain ada tuh? Ada. Ada juga. Yang order ke saya. Dropship dari kalau nggak salah tuh ada 3 label lebih. Cuman untuk tahun ini vakum dulu rilis. Fokus jadi dropshipper dulu. Oke. Tadi pola kerjasamanya sederhananya, Cumanya ada beberapa labelnya tadi. Ada terudat sih maksudnya. Ya, ada punya aturan sendirinya. Oke.
seperti itulah warga-wargi menjadi seorang dropshipper itu. Wah ya informasi banyak ya dari Freddy. Mungkin warga-wargi ada yang tertarik jadi dropshipper. Silahkan dicoba warga-wargi. Belajar liar. Kalau Freddy kan khususnya di baju metalnya, baju metal akses internasional. Wah, Fred ngopi di Fred. Dan ini salah satu teman saya yang tidak ngerokok, warga-wargi. Straight edge. Slide edge. Garis keras tuh Fred. Tapi ngebir masak sih. Asok waduh. Namun sebagai alkoholik enggak sih. Paling kopi aja sih. Nah. Kopinya Kopi kita kebetulan disupport oleh Bahtera. ya oke. Salah satu teman kita juga. Iya. Bahtera. Yang kemarin kan pernah ngobrol juga di sini Fred. Oh. Bahtera. Dan orangnya kan pas ngobrol-ngobrol di Jen Samsulnya Bahtera sama ternyata si kopi Samsul ke Amerika itu ya lewat dari yang jadi ada yang ngedrop juga gitu. Samsul kirim yang ngedrop itu masih di Indonesia, dia kirim ke Amerika. Wah keren. Cuman beda segmen lah. Saya sama di kopi, saya di merchandise. Merchandise. Oke. Menarik. Fred, Ya. rencana tahun depan nah dia. Buat saya kehidupan apa merchandise? Merchandise. Spesifik rencana spesifik. Kenapa? Bentar lagi tahun depan. Oh. Kita tinggal menghitung hari, Fred. Nah, untuk rencana Freddy di si itu tadinya brand sendiri atau di Freddy sebagai dropshipper, rencananya naon gitu kan? Ada terobosan. Ada terobosan baru misalkannya gaya marketing anyar gitu nya, atau yang lainnya bisa dicari. Si nambah negara banyak. Kalau planning sih Buat si itu dulu ya? Buat si Brand sendiri. merchandise pengennya ngerilis lagi dari awal. Hmm. Cuman segmennya pengen nge-lisensi band-band luar. Band-band luar. Jadi misalnya band di Foreman nih, band US, saya lisensi merchandise-nya. Iya. Untuk plan tahun depan ya, yang pertama. Yang kedua ya ingin coba merambah pasar Europe sih, market Europe. Karena yang saya rasakan di Europe itu fansnya banyak yang loyal. Cuman nggak seloyal US. Customernya lagi mikir strategi ke sana sih. Tapi yang paling utama pengen ngerilis lagi band luar dan band lokal sih tentunya. Iya. Buat support juga. Itu buat si brand terus Ya. ya. Kalau buat si dropshipper mah yang pengen buka lagi ke Europe salah satunya. Sama memperluas link label-label lagi, kan masih banyak label yang belum saya hubungi buat menjadi dropshipper. Oke. Menarik kayaknya tadi Fred untuk merilis band luarnya. Sebelumnya pernah tuh? Pernah, band Pernah? US juga, band Band Slamming, US. Cepalo Tripsi, Kan? Cepalo Tripsi, band Cepalo Slamming, Tripsi, band Slamming. San Diego, California. Itu teh 5 tahun ke tukang sih punya istilah. Oke. Slamming, orang dihafal. pernah tahu gitu, Fred. Kan di death metal nih banyaknya cabang-cabangnya, ada slamming, ada brutal death, technical. Nah, Fred, untuk ngerilis si band luar kan tadi Freddy pernahnya 5 tahun ke belakang ya. Itu orang juga ngajak kerja sama apa masih? Oh, jadi di lanalahnya. Terus dimulai ngehubungi si Eta lewat mana gitu. Jadi 5 tahun ke tukang teh kebenaran saya kenal sama vokalisnya, maksudnya kenal di sosmed lah. Nah, kebetulan beliau juga vokalis di Stior Angel Ochoa. Saya chatting di Facebook pertamanya. Nah, habis itu dia ngerespon, ya oke tertarik. Deal-dealannya mah misalnya aku ngeliris
100 pieces nih. Hmm. Ya, dia minta 25% dari 100 pieces staff aja. Jadi misalnya ngerilis 100 pieces, free startnya dari 25% seberapa gue? 100. Dari 100 Ah. seberapa Bang itu? 25%? Dari 25.000. 25 pieces-nya berarti. Ah, Nah, 25 25 pieces itu saya kirim ke band untuk royaltinya. Nah, dahulu dealnya seperti itu. Ongkir Krista ditanggung. bungkul. Ongkir ditanggung. Tapi kan ongkirnya tuh jutaan. Seru aja sih. Terus si license logo karena itu Dikasih di band lisensinya. Kalau misalnya mau kita nggak ada harga untuk license logo. nggak ada langsung. Krista bungkul. Dikasih free start langsung kok. Oke. Tapi Fred ngarilis band itu ada juga misalkan Minta logona kita minta pi gitu logona atau Ada. minta pi gitu. Ada banyak. Ada banyak. Untuk saat ini khususnya band-band US biasanya mereka minta fee dari harga jual. Bisa 25% dari harga jual, $25 nih. Persennya berapa dikali 100 pieces dia minta uangnya. Terus minta free start juga biasanya. Krista juga. Kalau misalnya dia punya gambar nih band dia, nah bayar juga buat logo. artnya, ya buat artnya. Wah. Mahal lumayan sih. Oh iya. Oke, itunya yang termasuk rezeki. Oke nya ngarilis si band eta cuma minta free stuff. Milik sih sebenarnya mah. Tapi abis Fred. Langsung saon. Kancang. Soalnya si band itu jarang ngarilis kawas. Oh. Soalnya di lokal Di lokal kebenaran. Dulu. banyak oge nya yang suka si Band. si band etanya. Oke. Nah, untuk langsung penasaran Fred. Kalau di lokalnya customer Freddy banyak di wilayah mana sih? Wah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada Oke. juga customer orang di Jakarta. Cuman mereka adalah aslinya orang Jawa Tengah yang kerja di Jakarta. Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, oh iya. Bisa tuh dikatakan bahwa penikmat metal juga ternyata yang banyak itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Bisa. Soalnya kita ambil contoh nih, kayak band kemarin si Redo nih Jasad itu. Pas tour di Jawa Barat kan si penontonnya sedikit. Nah, pas mereka main di Jawa Tengah sampai membludak, penonton nggak bisa masuk semua. Antusiasnya jauh sama warga Jawa Barat untuk penikmat metal ya khususnya. Iya. Bisa tuh jadi target market band-band metal hiburan. Aduh, Coba jangan gue di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur edan euy. Salut lah. Menarik kan. Nah, tadi banyak deh kita ngobrol soal bisnis Freddy sebagai dropshipper. Nah, Fred, mungkin ya warga-wargi yang nonton pengen tahu tips di Freddy gitunya untuk jadi seorang dropshipper itu kumaha sih gitu. Tipsnya. Tips and trick Pak. Tipsnya kita jangan malu bertanya untuk menjalin kerjasama buat label-label baru. Nah, itu sih yang pertama mah. Yang kedua ya orang kudu daek ulah malas. Soalnya kan nanti misalnya kita udah deal nih kerjasama sama si label A, nanti mereka kasih desain baju yang mereka punya, dikasih detail harga sama detail size, otomatis kan kita harus upload ke Instagram, Facebook platform yang dipunya banyak ya, yang dipakai gitu. Itu kan memakan waktu yang cukup banyak. Biasanya malasnya dedenya sih kuy. Ya, Kudu ngupload intinya. Nanya size band ieu beak tuh size L na misalnya. Kan biasanya orang mah keun lah upload sayana gitu. Nah itu sih. Kan tadi khusus di baju metal dan untuk cara nama produk apapun sama berenya brandnya. Sama. Katakanlah si label itu adalah si supplier tehnya. Orang beren harus rajin. Pertama beren kudu menentukan lah nya brand. Orang rek fokus di produk naon atau untuk oge. Untuk gas we kabeh. Gas we. Amun si iktusnya di gas kabeh misalnya label A, label B, label C. Ada juga yang label B nih khusus jualan baju hardcore nih. Nah ya gas aja sih kalau gas wae nya.
tapi spesialisnya di death metal. Death metal. 80% band death metal. Yang penting orang misalkan harus meluangkan waktu mencari-cari informasi si supplier itu. Benar. Terus ya orang rajin-rajin ketika udah dapat ya udah kontak-kontak supplier, rajin-rajin kita Upload ke upload. sosmed. Oke. Kan kita dikasih detailnya biasanya kalau nggak di DM di WhatsApp biasanya di email teh dikasih Excel nih. Band nanti loba terus size-na hargana. Nah, nanti kita cocokkan sama gambar yang mereka kasih. Kan ada band A misalnya jasad. Nanti di sini kan ada jasad M, L, XL. Harga sekian. B-side, bisa turbidity, Gone Famous. Nah, jadi tinggal nyesuaiin aja sih eta ngasinkron ke eta sih. Oke, warga-wargi, nah itu tips dari Freddy untuk yang mau menjadi seorang dropshippernya. Ya kita harus mencuk bahasa Sunda mah leukeun. Naon sih leukeun itu nya? Telaten, fokus sebenarnya. Fokus, rajin, ulet, mencari supplier, terus ketika kita udah dapat suppliernya, orang rajin-rajin upload atau update produknya gitu. Karena customernya kan dengan sendirinya itu teh misalkan ketika Freddy udah upload mah pasti araya wae gitu. Pasti araya wae. Jadi mereka itu sepertinya untuk kondisi di sekarang ya. Jadi kan si Shopee mah kan aya follower sabaraha. Jadi si follower nanti sudah geus apal gitu. Mau cek terus update di Instagram teh pasti geus ngelink ke Shopee. Jadi nanya di WhatsApp deh langsung order. Jadi sementara ini ya ada merenya kalau Freddy oge orang yang sama order beberapa kali gitu. Banyak nih. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini oke, orang bisa jadinya pengetahuan bagi orang pada untuk menjalinnya katakan Freddy sebagai penjual, dia sebagai pembeli, dia beli ke Freddy terus kumaha sih? Wah, sebenarnya mah orang ngobrol aja chatting, terima kasih udah order, atau misalnya biasanya kan nomor itu di WhatsApp nih pindah ke Shopee, yang orang sok chatting oke beri bonus misalnya kita mereka order satu kaos nih, kadang kita kasih bonus CD, kasih bonus stiker yang banyak sama poster, jadi mereka itu bager ya labelnya kayak mau di dia nah gitu. Pelayanannya memuaskan, terus kasih banyak bonus. Harus memberikan servis yang baik. Salah satunya. Telat respon atau jadi? Wah itu benar. Yang kedua kita harus fast respon. Kan suka ada juga yang chatting nih di Shopee. Mas kaos ini ada nggak? Misalnya kalau kita slow respon kan banyak toko lain yang produknya sama. Nah itu salah satu masalah juga sih trouble. Nggak bisa 24 jam on gitu. Kecuali bule mah kan aman lah via email. Perbedaan waktunya jauh. Di orang putih di itu mah berang. Nah gitu warga-wargi. Tambahan tipsnya berarti orang kudu stay terus merenya. Jangan sampai telat dan si customer beli ke toko lain. Oke. Yang pertama buat supaya customer loyal ya kasih bonus lah servisnya. Misalkan stiker gitu kan bagi mereka itu udah sesuatu wah lumayan yang ditempel di helm di kaca kan senang gitu customer. Oke. Nah itu warga-wargi. Nah sekarang Fred, Siap. Tadi Freddy punya brand, barangkali ada yang bisa dipromokan ke warga-wargi. Nama IG-nya atau misalkan Facebook, website buat si Ictus Merchandise ya, Shopee-nya Ictus Merchandise, buat websitenya http://ictusmerchandise.com. Kalau Facebook sama IG-nya sama sih, Ictus Merch. Nah itu warga-wargi langsung aja di follow ya. Di follow atau misalkan warga-wargi
apa ya? Lagi nyari baju metal yang suka musik metal. Itu Langsung check out Shopee. Shopee. Anak skena metal. skena metal kamu tuh langsung aja teu baju oke kan Fred aya item lain Winterhead ada, snapback ada, cargo ada. Oke. Rupanya sudah panjang tadi obrolan kita. Wah, hampir sejam nih. Hampir sejamnya. Itu saja paling Frednya. Saya dulu lupa naon info. Info naon atuh? Oh iya, jangan lupa juga di follow ini. Ancestor. Brand saya satu lagi. Ancestor. Ya. Kalau Ancestor itu mah kan nggak khusus di musik metal ya. Khususnya Fashion. Ya. Oke. Tuh ada lagi Ancestor. IG-nya naon Ancestor oke? Ancestor Incorporated. Oke. Nuhun pisan. Ya. Kak Freddy. Pak Freddy. Sami-sami. Asa kagok Fred, nuhun pisan ya. Ya. Sudah mau datang ke Marki Ball. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi informasi baru buat warga-wargi semua. Warga-wargi tonton terus podcast Marki Ball dan jangan lupa tadi follow platformnya Ixtus, sama Ancestor dan warga-wargi juga jangan lupa follow Marki Media di Instagram dan subscribe YouTube Marki Media. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak Freddy. Amin. Dan buat lagi terus pantengin podcast Marki Media karena seperti biasa Marki Media akan menyuguhkan obrolan santai yang menarik dan akan memberikan informasi baru buat warga-wargi semua. Segitu saja, sampai jumpa lagi nanti. Selamat wayah gini. Marki Ball, mari kita ngobrol. Yep.